Kalau mabuk ya jangan pas sholat. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat nggih? Alhamdulillah Kita sehat. tetap 5M, Oke. pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, mengurangi kerumunan, membatasi mobilitas kalau nggak sangat penting. Sudah sarapan nggih Pak Anang? Alhamdulillah sudah. Ngopi sudah? Ngopi belum. Miras no. Miras no. No. Ngene. No. Miras no. Gitu. Kalau ini saya pernah dengar Pak Anang ya, kalau dalam sejarah katanya miras itu atau minuman yang memabukkan saat itu kan juga nggak serta-merta diharamkan secara langsung begitu. Itu ceritanya gimana? Memang ya. Pelarangan miras itu memang bertahap karena memang miras zaman jahiliyah itu sudah menjadi istilahnya itu minuman wajib. Ya kayak kita ngopi lah, bahkan lebih. Bahkan lebih. Setahu saya orang ngopi itu tidak ada yang sampai mandi kopi itu ya. Tidak ada sampai mandi kopi itu. Tapi orang Arab itu kalau sudah minuman keras itu sampai diguyur-guyurkan begitu. Wah. Ya. Kan norenet toh. Mau ngopi Iya, terus digerujuk kopi itu tidak ada orang minuman keras. Orang Arab itu lah meminum khamr itu sampai segitunya. Lah sebetulnya ketika masa jahiliyah pun ada orang yang mengharamkan khamr itu ada. Jadi masa jahiliyah itu ada orang yang mengharamkan khamr. Setahu saya ada dua itu. Ya mungkin banyak riwayat tapi saya tahunya cuma dua orang. Ya. Qais bin Asim. Itu karena saking sudah mabuk berat, dia itu pernah mengoyak pakaian putrinya, ya robek begitu, kemudian dia juga istilahnya itu membuat kerusuhan dengan pedagang khamrnya itu. Setelah itu dia tersungkur pingsan, baru telah dikasih tahu oleh putrinya apa yang dilakukan. Sejak saat itu dia mengharamkan khamr bagi dirinya sendiri. Dirinya dan itu masa jahiliyah. Iya betul. Nggih. Juga kalau tidak salah Abdullah bin Jad'an itu masih saudaranya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu beliau dulu Abdullah bin Jad'an itu pemabuk berat. Ya. Yes, umumnya orang Arab lah yang menyukai khamr itu. Karena saking apa istilahnya itu setia kawan ya. Setia kawan, pernah suatu hari Abdullah bin Jad'an itu mabuk berat, kemudian tidak sengaja itu menyakiti temannya. Ya orang mabuk kan tidak sadar, menyakiti teman dengan memukul atau apa. Setelah itu terjadi cekcokan. Setelah sadar bahwa Abdullah bin Jad'an ini sebetulnya orang yang baik sekali dengan temannya, orang yang loman waktu itu, sangat dermawan sekali. Akhirnya dia mengharamkan khamr Untuk dirinya sendiri. Dia mengharamkan khamr untuk dirinya sendiri karena khamr ini membahayakan, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Jadi masa jahiliyah pun sebetulnya mereka itu ada yang sadar bahwasanya khamr itu memang membahayakan. Datang masa Islam, karena memang sudah menjadi kebiasaan wajib bagi orang-orang Arab. Ketika datang Islam, memang Islam dengan sangat bijaksana, tidak langsung melarang khamr dengan keras. Pertama, Islam memang membiarkan dulu, ya dengan turunnya ayat wa min thamaratin nakhil tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana itu. Dari buah kurma wal a'nabi wa min thamaratin nakhili wal a'nab, dari buah kurma dan juga anggur, darinya engkau menjadikan minuman yang memabukkan dan juga rizqan hasanah, yaitu rezeki yang baik. Maksudnya dibuat makanan dan minuman yang tidak
memabukkan, maksudnya itu. Mhm. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun, dan sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, setelah itu turun ayat yang menjelaskan tentang bahayanya khamr Mhm. dan juga manfaat khamr. Ada yang bertanya, kemudian Allah menjawab dengan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang al-khamr dan juga maisir, judi. Qul fihima, katakanlah fihima, dalam khamr, dalam judi itu itsmun kabir, ada bahaya yang besar, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tetapi manfaatnya juga ada. Wa itsmuhuma, Mhm. dan dosanya, bahayanya, akibat buruknya akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Lalu kemudian lebih diperketat lagi dengan membatasi orang yang sedang sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk. Karena waktu itu masih biasa orang sholat kemudian mabuk, akhirnya ngomonglah apa yang dia omongkan dalam sholat itu. Dia ngomong, kadang ngomongnya tidak jelas lah, namanya orang mabuk itu. Ya. Maka muncul larangan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Berarti waktu itu kalau mabuk ya jangan pas sholat. masih boleh. Tapi kemudian turun larangan yang tegas mengharamkan khamr, karena dirasa iman kaum muslimin itu sudah kuat. Ya, maka datanglah perintah dari Allah, larangan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan.